Jadi males ya? Karena satu. Iya. Iya kayaknya ya. Iya. Sama ini tuh nggak sih aku ngomonginnya setengah jam. Iya kayaknya kita di jalan ada. Salah jam. Aku ngomonginnya jam 1:30 tadi. Ya, pantesan. Ini kalau pokoknya jam 1:30 aja ya kita mulai. Kalau nggak ada, bisa? Kalau nggak ada nggak apa, kita tapping aja buat YouTube. Oh, dia Recording aja. Serius? Iya. aja. Bilangnya apa tuh di ada satu. Aku Siapa? ada materi lagi kan. Ada satu depan. Ya sekarang bakal ngapain? Jadi kan deploy. Kenapa pada keluar murid-muridku? Ini jam setengah ini ya? Apa? 1:30. 1:30. Iya, nanti 1:30. ya? Nah itu coba apa? Bisa extend kan kalau misalnya ada enggak kalau bisa juga pas bisa tapi Mana nggak bisa tahu. Apa? Harus closingan. Harus closing jam 1, jam 3. Nanti. mau aku tanyain Bisa tanya. Apa kocak? nggak bisa harus pas jam 3. Ya udah. Nggak apa. Kasih tahu aku aja nanti. Gimana 13 tuh?
Kita mah belum. Di 30. 30. Ya. Itu udah minimal udah mulai. Aku juga belum ini link Ke siapa? Oh, ke grup. ke grup. Kamu udah masuk? Udah. Mau di juga langsung Besok pasang aja. saya. Katanya udah aman grup soalnya. Soalnya Cek. Siapa ini? Database aman kan? siapa ini? Yang moderator. Operator. Berarti siapa ya yang menjaga? Si Disu. Aman. Tapi aman katanya. Oke. Dashboard tuh yang di atas ini. Itu navbar. Dashboard apa? Dashboard itu ya dashboard. Tampilan. Kita ajarin ya teh. Ya udah. Sinopal nggak datang ya Sinopal? Rin. Sini dulu. Itu nanti pas. Jangan deket pocong. Kalau misalnya nanti pas jam tinjau. Ini udah aku udah closing ya, berarti 10 menit sebelumnya aku ngasih tahu kali dulu ya buat capture sama info session. Bentar. Nah, terus itu 10 menit ya timekeeper. Cepet dulu. Bahaya tuh apa nggak sih? Terus gimana pas udahnya masih aja atau lagi pulang atau dibawa pulang? Kelasnya mana? Dikumpulin kelasnya. Katanya dikumpulin atau gimana? Tadi aku nggak dengerin. Pendapatin lagi. Nanti jangan dulu pulang ya. Nanti aku info. Jadi ini 10 menit terakhir kan. Iya, aku harus ini caption. Di menit 30 nggak apa-apa kan mulainya? Dipasin aja jam 3 nggak ada action. Halo. Push rank deh. Nggak push rank deh. Sini. Mana sih, Ray? Itu di belakang. Itu di belakang. Mana? Itu laptopnya, si Raynya mah nggak tahu di mana. Oh. Akhirnya gimana? Tunggu dulu. Maaf ya. Mantap. Ayo
Kan jam 8 ya, tadi jam 8. Oke. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di study game terakhir, yaitu study game ke-8 ya. Akhirnya kita menyampai di ujung, yaitu kita akan membuat dashboard. Atau biasanya hasil akhir memang dashboard ya. Nah, sekarang lanjut. Materinya itu data visualisasi. Jadi kita akan memvisualisasi data menggunakan Looker Studio. Nah, yang materi ini cuma dikit ya kalau materi. Karena cuma ngebahas tentang introduction sama tipe-tipe chart sama dashboard. Nah, introduction to data visualisasi. Definisinya apa sih visualisasi data itu? Visualisasi data itu adalah representasi grafis dari informasi dan data dengan menggunakan elemen visual seperti grafik yang itu, diagram, dan peta visualisasi menggunakan cara yang diakses. Jadi kenapa hasil akhir kita grafik atau chart atau diagram kayak gitu supaya konsumen itu bisa membaca data-data kita yang sudah kita olah gitu. Tujuan utamanya mengkomunikasi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan gitu. Contohnya membuat hasil pengolahan data lebih mudah dipahami. Nah, kalau misalnya begini, dia bakal lebih mudah dipahami kan? Kita juga pasti tahu kalau misalnya ini adalah diagram pie chart, terus kita tinggal baca ini, oh berarti ya udah tahu lah begitu kalau data. Nah, benefitnya apa kalau kita tahu memvisualisasi data, kita mudah proses membaca data, mengidentifikasi pola dan tren, menyampaikan pesan secara lebih efektif dan praktis dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini ada nih seorang data analis di divisi penjualan. Nah, dia punya manajer penjualan ingin mengetahui kategori produk apa yang memiliki penjualan tertinggi dan terendah, apa cara terbaik untuk menjadikan. Di sini ada yang berdasarkan tabel dan grafik. Ini sama sama kita yang itu subkategori, ini totalnya di atas ya. Dan kalau ini berdasarkan tabel, kira-kira yang lebih mudah dibaca yang mana? A atau B? Tabel. Gak kelihatan dah ininya juga. Oh iya. Apa bedanya yang tabel sama yang grafik? Sebenarnya ini masih bisa diklik ya. Ini kan limitnya 5 misalnya, bisa di lagi. Tapi kalau ini bedanya dia menampilkan semua. Nih misalnya di sini font, berarti di sini font, dan misalnya subkategorinya sampai bawah, dia bakal ada sampai akhir di sini. Bedanya itu dia kalau grafik menampilkan semua yang ada di subkategori berdasarkan si sum of sales-nya. Jadi mending mana? Grafik apa tabel? Tabel. Tabel lebih spesifik bisa lihatnya. Bisa kok. Nanti di kita bikin dashboard itu kita bisa spesifik, misalnya ini tuh mau berapa di sini, nanti bisa dikasih tahu. Nanti coba lihat ya dashboardnya. Jadi mending mana nih? Grafik apa tabel? Grafik. Grafik. Kebanyakan orang akan memilih opsi B kalau lebih mudah dilihat, diintegrasikan dan digunakan semua kebutuhan dan diperlukan. Inilah sebabnya keterampilan visualisasi data sangat penting bagi seorang praktisi data. Jadi kan satu ini tuh harus memuat data apa yang bakal kita sampaikan. Ya. Jadi terus ada tipe-tipe chartnya diagram. Nah, di sini ya terlihat ada pie, bar, column, line, area, donut. Apa sih? Pie sama donut bedanya ini ya, sama bulat. Bubble, spider, scatter yang paling banyak juga pie, bar ini, line, terus apa lagi yang scatter juga banyak digunakan sama data analis sama data science. Boleh lihat yang scatter juga tadi. Scatter. Mau lihat ini aslinya? Scatter plot. Scatter plot itu biasanya kalau di data science dia bakal menunjukkan si outlier. Jadi ini kan grafiknya berbentuk bulat-bulat ya. Nah, ketika ada outlier, dia tuh nanti bakal kayak anomali. Kemarin kamu masuk nih. Ya. Nah, Oh, oke.
Jadi scatterplot itu beda sama line voice ya. Iya. Nah karena ini dia bentuk grafiknya bulat-bulat, jadi gampang mencari anomali di scatterplot. Ini kalau misalnya belajar data science. Lagi yang penasaran, nanti ada banyak sih nanti pas ini di aplikasi dashboardnya. Yang paling banyak digunakan yang paling atas ya. Yang ada juga. Array. Area. Area bisa area bisa. Nah, bar chart data digunakan saat ingin memberikan nilai antara beberapa kategori untuk menjadikan data terkecil dan terbesar. Kayak gini gambarnya yang bar chart. Terus ada line ini biasanya untuk timeline ya, timeline waktu gitu, waktu ke waktu mulai interval waktu yang sama. Terus ada pie ini biasanya kategori, kayak tadi kategori misalnya kategori kota, kategori produknya ada apa aja yang pokoknya yang cuma sedikit. Jadi kalau misalnya banyak, nggak mungkin di pie, kalau misalnya di pie dia bakal jadi kecil-kecil nggak kelihatan. Jadi ambilnya yang pie itu yang kategorinya sedikit. Kayak gitu tuh. Terus ada scatterplot. Scatterplot statistik dan analisis untuk mendapatkan data. Oh iya. Di sini digunain untuk apa? Ini elektronik jar. Nah, di sini ada sales sama non grafik. Table biasa, table data chart yang kayak tadi yang sebelahnya grafik itu isinya bisa langsung di kayak tabel biasa. Kita nampilin tabel biasa tuh. Sudah heatmap adalah grafik 2 dimensi di mana nilai data digambarkan dengan warna yang berbeda. Di sini apa yang data-datanya? Di sini ada ininya ya, ada apa namanya ya, rentangnya tuh di sebelah pinggir. Kalau misalnya dia warnanya merah pekat, ya berarti nilainya segitu. Berarti itu kelihatan kan yang merah pekat di sini. Nah, tinggal dibaca itu atasnya tahun berapa, ininya droplet gitu. Bacanya gampang kalau heatmap. Ada scorecard ini biasanya dibuat jadi summary nanti di dashboardnya. Kan metrik tunggal yang dirangkum. Jadi kayak saya yang dasarnya kita sebagai cara cepat untuk melihat indikator. Nah, ini tuh summary, misalnya summary dari quantity, terus summary dari total item, dari rata-rata sama item yang unik apa. Summary kan. Jadi kalau misalnya kita bikin dashboard ini, nah ini tuh udah jadi gampang lah, nanti coba lihat ya, ada summary-nya aku di dashboard. Nah, dashboard itu apa? Nggak kelihatan lagi, putih semua ya? Ya kelihatannya udah ini dashboard tuh kayak gini tuh. Summary itu bisa kayak gini, bisa scorecard, bisa kayak gini dibuat jadi skala gitu, bisa aja kayak integer biasa. Terus ini tuh sebenarnya di bawahnya tuh ada ini, ada apa namanya? Ada grafik-grafik yang lain. Tuh ini ada bar chart ya, ini tabel biasa, ini bubble. Nah ini yang area nih, kelihatan. Pokoknya dashboard itu menampilkan jenis data visual di satu tempat. Jadi hanya di satu ini doang nih, ini udah dashboard gitu. Nah, aku ada apa ya? Base praktis buat si dashboardnya. Jadi yang pertama itu buat dashboard itu harus minimal ada summary-nya kayak tadi, summary ending. Coba ya, jangan biar kebayang. Coba contoh dashboard. Nah, di sini kelihatan kalau ini aslinya berarti summary. Nah, ini tuh biasanya banyak banget yang pakai si scorecard ini di dashboard. Kenapa? Karena dia pasti udah ringkas dan gampang dibaca juga. Terus yang kedua itu kalau dashboard itu sebisa mungkin nggak di-scroll, jangan bisa di-scroll gitu. Jadi solusinya tanpa di-scroll itu dia membuat halaman baru. Misalnya kayak gimana yang bisa di-scroll ya? Coba ya. Ini aku, oh iya sekalian deh buka Google Looker Studio.
Looker Studio aja, Looker Studio. Oh, Looker Studio. Nah, jadi tools apa namanya buat visualisasi data itu ada banyak ya selain Looker Studio, ada Power BI, ada Tableau, ada pakai Python juga bisa, cuma beda lagi nanti ceritain aja pakai Python. Kemarin ada ingat yang bikin pie chart sama grafik, nah itu bisa dibikin juga, beda lagi tapi caranya. Tapi kalau ini kita pakai software, kenapa? Karena tinggal drag and drop. Nah ini coba masuk aja ke lookernya, ini harus sign in dulu pakai Google. Juga ada apa namanya contoh-contoh dashboardnya, contoh-contoh dashboard, terus tata letaknya kayak gimana yang bagus. Nah, aku pernah bikin dia, ini salah besar sih aku bikinnya, karena dia dashboardnya itu bisa di scroll gitu, karena gimana ya kalau di scroll itu jelek kayak gimana ya, nggak rapi lah. Nih dulu aku mau bikin sangat-sangat jelek. Nah ini contohnya nih, ini ada scrollan nih, ini tuh nggak boleh nih, misalnya di pinggir nih aku bisa nge-scroll ke bawah, tuh nggak rapi banget lah pokoknya. Sebisa mungkin kalau misalnya nggak mau nge-scroll harus bikin halaman kedua. Tapi ini juga sama nge-scroll ya, ini salah banget. Jadi cara yang baik biar hanya satu halaman itu, jadi nggak boleh ada scrollan. Kalau mau bikin dua halaman kayak tadi, contohnya coba. Nggak bisa di zoom out. Nah sebisa mungkin dia nggak ada scroll, jadi hanya satu halaman ini putih semuanya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi misalnya apa ya? Nggak kelihatan loh. Di mana? Di zoom nggak bisa. Bisa sih di zoom. Cuma nanti nggak kelihatan semua sih dashboardnya. Segini ya, nggak apa-apa ya. Nah itu ini dia, aku udah bikin, dia nggak bisa di scroll, jadi hanya satu kanvas doang. Isinya itu memuat semua data yang bakal kita tampilin. Ini tuh, ini tuh namanya dashboard sales performance ya. Iya putih lagi namanya. Putih tahu namanya di sini. Aku salah berarti terlalu ini. Nah sebenarnya di sini aku bikin gak muat. Harusnya aku ceritanya aku mau bikin tabel, tapi karena aku gak memaksakan, jadi aku bikin dua halaman. Yang satu di sini aku ganti jadi ada tabel, apa namanya, ada si grafiknya, di sini ada tabel. Jadi sebisa mungkin tanpa di scroll kita bikin dua halaman yang berbeda, tapi tetap ada si apa namanya si data-datanya. Kelihatan nggak? Apa mau bikin langsung ya? Coba ini ya. Kelihatan? Kelihatan? Ya udah nggak apa-apa. Apa bisa di ini ya? Itu apa namanya? Aku kasih lihat toolsnya di sini ada. Kalau misalnya mau bikin ini ditambahkan diagram, nah di sini ada banyak nih, dia ada guide-nya ya. Misalnya si apa namanya kita mau bikin tabel, di sini ada 3 tabel, yang ini heat map yang kayak tadi, tabel biasa. Nah ini buat summary-nya. Terus ini ada buat timeline yang garis, yang lainnya. Jadi ada guide-nya batang, ini buat yang tadi yang buat kategori, ini lingkaran. Ada banyak pokoknya. Ini yang scatter plot. Banyak pokoknya. Nah itu bisa sesuai gimana ya, sesuai dibacanya aja biar enaknya gimana gitu. Cuma sesuai keyakinan masing-masing. Nah tadi kan nggak kelihatan ya yang angka-angkanya itu. Nah sebenarnya di sini juga bisa kelihatan tuh angkanya dengan spesifik. Tuh di sini kan
ini ada intervalnya ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau misalnya dia di sini tuh berapa. Kalau misalnya nggak ada si angka ini tuh bisa dimunculin si angkanya nantinya tuh. Jadi kayak udah akurat gitu loh. Jadi nggak harus nebak-nebaknya itu di mana sih, bisa dimunculin nanti. Kayak gini. Nah ini contohnya. Terus sekarang kita bikin coba. Aku ada apa ya? Bikin ini baru kali ya. Bikin buat baru di sini buatnya di sini kan di laporan kosong. Ini tinggal ada nanti laporan kosong. Jadi ada new file ceritanya teh. Nah di sini kita bikinnya. Nah cara bikinnya itu kita ngambil si datanya. Datanya pakai yang kemarin aja ya, yang Superstore. Masih ada nggak di Google Spreadsheet? Kalau aku masih ada nih yang Superstore. Yang ini. Coba cari dulu yang Superstore. Jadi connect dulu ke Google Sheet. Atau kalau misalnya nggak ada, dia bisa upload deh kalau nggak salah. URL buka, tapi dari Google Drive ya? Oh iya, dari Google Drive. Tambah data ya, tambahkan data, terus connect ke Google Spreadsheet. Kalau aku pakai Google Spreadsheet, kalau pakai Excel juga bisa kalau misalnya si formatnya Excel. Terus nanti tinggal cari yang Superstore, terus tinggal ditambahkan di bawahnya. Gak usah diganti-ganti. Nah, ini tinggal tambah ke laporan. Nah, ini udah otomatis ada langsung masuk nih Superstore semua beserta tabel-tabelnya. Ada nggak? Masih ada nggak yang di Google Spreadsheet Superstore? Gimana ini? Nggak bisa. Terus tambah data. Nah, itu buat paling dulu ke jalan Cilaku. Oh, sign in dulu. Iya, maksudnya ya semua itu sama. Ya untuk semua. Ya, jadi kalau sama aja kan. Oh ya. Ya. Coba ini apa yang di dalam sini. Loh. Coba. Nah, ini bisa di HP tapi. Ini refresh. Coba. Nah, itu udah itu ada. Nah, Coba bisa connect nggak ke Google Sheet? Sama data. Ah, udah bisa tuh. Google Spreadsheet di bawah. Sebenarnya pakai yang mana ya? Iya, enak banget. Yes, coba terus di refresh. Nah, coba lihat data. Oh, ada ini nggak? Ada email nggak? Ini di email. Ada. Di HP email. Atau apa? Sponsor itu jangan Refresh aja langsung coba. coba. Nah, dia langsung belajar dulu. Langsung. Kalau nggak ada ya? Coba stop.
Nah, bisa. Tinggal cari yang buat Google Sheet. Ini juga ya. Cara nambahin belum ada di Google Sheet-nya. Dimasuk dulu ke Google Sheet nanti. Salah. Terus diimpor, masih ada kan datanya? Tinggal diimpor aja dulu. Google Sheet. G-Sheet. Cari buat format. Nah, Sheet. Google Sheet-nya. Oh ini. Nah, terus online dulu. Masuk dulu. And then what? Oh, itu nggak ada ya? Di sini, kayaknya di sini. Mana berarti harus import dulu. Terus ini Nah, nggak ada berarti import dulu ke Google Sheet. import Import yang file. superstar regulasi. Ya, Kalau saya ke ini dari waktu bisa importnya? ini kan Ya. atau ini Iya, import. Ray mau mencoba? Datasetnya ada nggak? enggak Di GitHub? Punya kita. enggak ya Import, upload. Bener kan iya satu doang ya. Ya, satu aja yang diimport. Ya, itu super kalau Ini juga langsung aja nyebut data. jangan berhenti spreadsheet, ini udah coba. Ke sheet saat ini. Itu teks. Screen text lagi. Udah CSV kan emang CSV berarti di Google Sheet-nya langsung valid udah. Ini Dah, terus ke yang Lotus Studio balik lagi. Cari ada nggak atau refresh dulu? device. Nah, sih. Ya, import. Import. Harus device lah. Lagi import kan Import info. di Google Sheet. Import tuh, ada. Iya, aku mau beri namanya untitled. Apa sih? Kalau dinamain itu nggak sih? Cara rename gimana? Ada dua. Sekarang sih. Gimana? Super. Save. Yes. Juga refresh lagi tadi. Lagi. Nah, terus. Ya. Biasa. Terus balik lagi ke Lotus Studio di Down. refresh dulu ya. Oh ya, connect lagi. Ke Google Sheet. Nah, terus apa? Nah, tadi gak usah diganti dong. Iya. Ini nggak boleh gitu. Udah ya, analis. Ini yang apa kan? Ini nggak setara ngomong spesifik. Enggak. Itu bukan dikit. Kan perlu. Kamu udah masukin ke Google Sheet belum? Ke import? Masukin ke situ. Namanya dia. Di import dulu di Google Sheet. Coba di import, baru nanti di refresh lagi di Google Studio-nya, baru nanti di connect. Iya, tambahkan. Tambahkan langsung, udah. Nah, udah keluar tabelnya. Udah keluar tabelnya. Oke. Bukan Google Doc. Google Sheet. Itu dari. Nah, ketika file. Bener tadi? Kok kamu ini? File. Nah, ini. Ish.
Sambil lanjut dikit ya. Di sini ada tabelnya. Nah, ini tabelnya tuh udah sesuai ya, tapi lihat di sini tuh ada yang nggak sesuai. Nggak sesuainya di mana? State. State ini dia ngasih format datanya teks. Harusnya dia itu negara bagian ya. Terus ada sales. Sales udah ya. Sales ini udah jadi numerik. Kalau numerik berarti dia simbolnya 123, segmen udah teks. Ship date, ship mode. Nah, ini yang belum diganti state. Nah, cara mengganti format datanya, kita ke aset, terus habis ke aset kita masuk ke kelola sumber data yang ditambahkan. Ini pakai bahasa Indonesia semua nggak? Atau ada yang bahasa Inggris? Kan bahasa Inggris ya? Gak apa ya, ikutin paling atas aja. Aset, terus kelola yang paling atas, kelola data tambahan. Terus ini ada edit. Sini edit. Edit. Nah, di sini kita ganti formatnya. Kita cek sambil cek-cek ya. Nih kategori ini teks, benar. Ini kota, ini negara. Customer ID nggak apa-apa, teks, diskon. Nah, diskon kita cek nih. Bisa angka nih, bisa angka, bisa persen. Kita ganti persen aja ya. Ya, diskon ini bisa jadi persen. Terus ada order ID, ini nggak apa-apa. Nah, postal code bisa angka, bisa kita ganti jadi si postal code-nya sendiri di geografis. Nah, di geografis ini ada kode pos nih. Nah, tinggal diganti karena dia postal code itu kode pos. Diganti aja ya. Terus produk ID udah, profit, angka nggak apa-apa, quantity angka nggak apa-apa. Nah, region. Region ini dia harusnya apa? Region. Nih, kalau state kan negara bagian. Kita ganti state ini ya, yang state dulu ya, yang state ini diganti jadi geografis, terus yang pembagian administratif negara 1. Nanti kelihatan. Jadi kan karena dia negara bagian dan isinya, masih ingat si state ini dia isinya itu apa ya kemarin tuh? Kayak California kayak gitu-gitu. Dia pokoknya bagian dari Amerika Serikat. Makanya dia dibilang negara bagian. Dah? Udah diganti semuanya? Region coba aku lihat tabelnya dulu. Si region isinya ada apa aja sih? Utara, barat. Oh, oke. Berarti region ini kita ganti ke geografis, lintang atau bujur ya. Dia bagian apa namanya, arah mata angin. Nah, tinggal diganti lintang atau bujur, paling bawah ya tadi. Nah, ini kalau udah tinggal selesai di paling atas. Nih. Nah, paling atas selesai, udah dikeganti semuanya. Nah, tinggal bikin si dashboardnya. Nah, ini kalau kita klik kanan, dia bisa apa namanya, tema tata letak nih, misalnya mau si latar belakangnya biru, ini hitam. Itu kelihatan nggak kalau hitam? Nah, hitam aja ya, coba ya, hitam. Aku mau hitam. Atau ini kelihatan nggak kalau di sana? Nggak kelihatan, berarti hitam aja ya. Ya, hitam. Nah, ini karena masih bisa di-scroll nih, kayak kurang bagus aja kalau di-scroll. Kita berarti ganti si, apa namanya, apa ya ini teh? Di TMO masih di tema, terus tata letaknya kita ganti. Nih, di kanvasnya berarti, ya bebas-bebas aja sih. Di sini ada potret itu ke bawah. Dia apa namanya, potret tuh landscape mah ke samping, lebar ke samping. Di tata letak, di klik kanan, terus tema dan tata letak. Nah, di ini ada tema yang tadi, tata letak yang sebelahnya. Nah, ini aku tadi mau milih yang ini ya, yang banyak, yang apa, yang pinggirnya ke lebar ke belakang, ke samping, landscape 16. Ya, bisa juga custom. Kalau custom, ya custom, nanti di sini sih customnya. Terus udah, gini aja ya ininya, tata letaknya. Nah, udah ini kan ini mah auto ya, di sini dihapus dulu. Nah, aku ada beberapa objektif. Jadi ceritanya kita mau bikin apa namanya?
dashboard yang temanya itu sales ya, general sales. Kalau yang tadi itu aku cuman sales doang. Kalau misalnya ini dia lebih ke general, jadi nggak cuma ada sales, tapi nanti ada shippingnya, ada top customer yang kita tampilin. Nah ini buat summary-nya yang pakai scorecard tadi ya. Nah coba kita bikin. Pertama kita bikin matrix overview-nya dulu atau summary pakai scorecard. Nah, di sini ada total sales. Ini dulu judulnya dulu ya. Judulnya misalnya sales. Samain berarti ya. General sales Oke. Kalau nambahin teks di sini ya. Ini ada teks di atas. Teks, terus tinggal di sini. Nah, ini buat judulnya tadi sales performance aja, samain sales performance dashboard. Nah, di sini kalau misalnya kita ngeklik kanvasnya, nggak ada apa-apa ya di sininya, nggak ada properti. Tapi kalau kita klik propertinya, di sini ada buat ngedit-ngeditnya. Nah, ini bisa buat nambahin nambahin ukurannya. Ini kalau digedein biasanya aku pakai 24 judul, terus warnanya ini bebas ya. Terus pokoknya bebas lah ini. Sama si fontnya bebas, ini ke tengah, terus udah nggak ada lagi. Ini buat border nanti nggak kelihatan kalau di sini. Nah, udah judulnya segini saja. Tinggal di drag bebas, ini mau di pinggir, mau di tengah. Ini aku coba di tengah aja. Nah, oke. Nah, udah bikin judulnya. Kita cek lagi objektif kita mau membuat summary. Summary yang pertama adalah total sales. Coba kita total sales ya. Nah, scorecard itu kita tinggal ini tambah diagram. Di sini ada kartu skor, di sini ada total. Nah, kita klik yang totalnya di sini. Ini summary biasanya di atas ya ininya, penempatannya, karena dia yang paling atas dan paling mudah dibaca secara cepat. Tambah diagram. Nah, di sini ada banyak kan diagramnya. Kita cari yang kartu scorecard. Aku pilih yang total. Nah, karena di sini kita akan membuat total sales, maka di sini kita pencet propertinya. Nah, di sini ada dimensi rentang tanggal. Nah, kita hapus aja dimensi rentang tanggal itu, berarti kita menghitung total sales dari rentang tanggal yang awal datanya dimasukkan dan akhir. Tapi karena kita akan sama aja sih, cuma bisa aja sih. Tapi karena kita tidak akan memakai rentang tanggal, jadi dihapus aja. Nah, di sini ada metrik. Metrik ini kolom utamanya. Kalau kolom utama, dia berarti ininya outputnya itu dia data ya, sesuai data ya. Kalau misalnya metrik itu adalah nanti agregat yang kita hitung. Nah, karena total sales itu belum ada di kolom ya, berarti kita harus pakai formula kayak di Excel. Atau di sini nambah kolom ya. Jadi kita dimensinya pakai dimensi. Tapi dimensinya itu nanti sales ya, kita ambil. Enggak. Kita bikin dulu total salesnya. Caranya di sini kan ada tabel. Pinggirnya tabel, di bawahnya ada tambah kolom. Tambah kolom ada. Terus di sini ada tambah kolom kalkulasi. Ini buat nambah kolom. Nah, di sini langsung aja kita bikin total sales namanya. Terus udah total sales, formulanya itu kalau total sales itu berarti dia sum ya. Sum. Oke, sum. Apa yang mau kita sum? Total sales. Yang kita sum apa? Kolom apa? Lihat. Kita punya kolom apa aja? Ada sales, yang numerik itu ada sales, ada profit, yang numerik tuh. Nah, kita mau bikin total sales, berarti yang bakal kita jumlahin
adalah kolom sales. Yang dimana nanti akan jadi total sales si kolomnya. Ini udah ya, sum sales. Simpan. Oke, simpan, tinggal selesai. Nah, ini diganti nih, karena ini udah ya dimensinya dia. Nah, ini ganti ya jadi, oh nggak ada, kita ganti ke metrik ya. Karena metrik itu adalah fungsi yang barusan kita buat. Yang barusan kita buat itu apa? Total sales. Nah, di sini ada total sales. Oke. Hah? Udah bisa sama sales. Gak bisa disimpan. Udah diganti belum formatnya? Itu masih teks loh. Berarti ganti dulu formatnya. Di aset. Ya, selesai dulu. Kelola sumber data. Edit. Nah, cari sales. Nah, di sini kan ada formatnya nih. Nah, ganti jadi numerik ke angka aja. Kan bisa? Bikin ini ya, record berarti bikin kolom baru. Kalau edit, nah, tadi udah ganti format datanya kan? Nah, udah, kalau udah, kita bikin kolom baru namanya total sales sesuai objektif kita, total sales. Ya. Nah, sekarang kita bikin formulanya di bawah. Iya, formulanya. Nah, formulanya itu kalau total sales berarti dia pakai fungsi kan? Tadi itu udah ada. Nah, tinggal di apa yang mau kita gunakan? Ya. Nanti simpan itu. Save. Oke, nah, ini dihilangkan saja. Mau pakai judul dulu nggak? Boleh. Judulnya ya. Nah, bikin judul dulu. Judulnya sales performance dashboard. Misalnya aku nilai-nilai. Sales. Bisa? Bisa? Buat dua juta. Iya, itu salah. Bisa ini aku saja. Satu juta. Ada apa yang aku salah nanti masukin. Kenapa? Ya pasti beda lah isinya. Tadi sam, udah diganti ke format ini kan? Ya, some sales. Terus, satu ya? Ya kan? Ada yang beda berarti di Iya. datanya ada yang beda. Ya, maaf ya, setiap saat ya. Gak apa-apa, yang penting harus dulu. Nah, Resepnya. udah ada di kita terus di bawah tinggal lagi. Oh, belum ya? Belum masuk? Atau udah diizin belum baru? Atau di refresh dulu coba? Tapi itu udah masuk. Nah, itu ada. Nah, itu tinggal di draft and close ini. Di total sales, oke. Angkanya iya beda-beda ya. Sampai beda-beda. Iya, yang angka 4 juta, yang kamu 2, yang kamu 1, yang aku 2. Gak apa-apa, yang penting ini ya. Yang penting ngerti kalau misalnya mau bikin scorecard. Ya. Nah, ini udah jadi total sales. Oke, ini objektif pertama kita ya. Nah, di sini masih panjangnya segini. Ini bisa langsung bisa ditampilin sih, bisa kayak gini, bisa kita edit-edit kembali. Edit-editnya itu kita di sini ada gaya. Oke, ini kita pilih gaya. Nah, di sini di pertama ini ada judul diagram. Kalau misalnya kita nyalain judul diagramnya, nah dia akan memunculkan si judul. Tapi karena kita udah pakai yang dari tabelnya ya, dari kolomnya bawaan, jadi aku bakal matiin. Nah, ini coba-coba aja kalau misalnya nanti biar nggak penasaran. Terus ada format bersyarat. Format bersyarat itu ketika kayak kondisi ya. Karena aku nggak pakai, jadi skip. Kalau ini ada metrik utama. Nomor ringkas itu adalah
ini nih, kalau kita klik ya. Nah, dia jadi ringkas, cuma 2,3 juta. Dan itu sangat berguna, karena apa? Jadi biar mempermudah kita membaca si nilainya. Nah, di sini nomor ringkas ya, bisa dipakai, bisa nggak, bebas. Kalau aku mau pakai, kalau misalnya nggak pakai, kita bisa di sini ada ketepatan desimal ya. Karena di sini desimalnya itu 2 angka, kita bisa misalnya nggak pakai desimal, jadi langsung. Kalau misalnya mau pakai desimal dari 1 angka doang bisa. Cuma di sini aku pakai nomor ringkas biasanya biar mudah aja dibacanya. Tapi kalau misalnya disuruhnya pengen lebih detail si angka-angkanya, pakai yang ketepatan desimal ini. Terus ini data tidak ada, nggak ada ya? Kita datanya itu ada semua. Di skip. Nah, ini label itu ini total sales nih. Label itu tulisannya, judulnya kayak judulnya. Di sini mau ada yang diganti namanya warnanya boleh, sama si si fontnya boleh. Tapi aku nggak ganti nama ya, bisa nggak kelihatan. Ganti font aja biar keren. Andai. Sama aja nggak sih? Nah, di sini ada sembunyikan nama kolom. Kalau sembunyikan dia nggak ada keterangannya, tapi aku pakai biar dia jelas keterangannya itu apa. Terus di sini ada nama kolom. Nama kolomnya bisa kita adjust ya. Coba kita misalnya diginiin. Nah, ini kan jadi dia mengikuti si arah ya. Kalau misalnya dia di kiri, kalau di tengah, yang bawah nilai kolom, ini perbandingan. Karena nggak ada perbandingan jadi nggak kelihatan ya. Jadi aku bakal ininya di tengah gitu, di adjust-nya. Oke, sekarang di adjust lagi biar rapi. Nah, udah segini aja. Nah, ini jadi total sales. Coba kita lihat lagi ya, ada gaya apa aja sih. Nah, ini latar belakang. Latar belakang itu adalah pemilihan. Ini ada pemilihan warna ya. Di sini Nah, di sini ada pemilihan warna. Di sini latar belakangnya bebas, bisa mau dipilih warnanya, mau warna biru. Biru bagus. Biru aja. Nah, ini radius itu corner ya. Jadi yang si ujung-ujungnya ini, kalau misalnya kita pilih atau kita ganti angka-angkanya, dia bakal berubah menjadi border corner. Jadi kayak itu. Nah, ini lebih ke desain ya, sih, ini bebas. Tapi aku suka sih pakai corner gini. Jadi kadang aku pakainya kalau buat ini mah 5 aja lah, nggak usah kelihatan banget. Nah, ini buat opacity itu transparansi. Ya. Tapi karena nggak dipakai jadi skip aja. Kalau ini warna batas itu warna tepi, warna ujung si ininya, si garis-garis ini. Karena aku pakai nggak ya? Pakai deh warna putih, coba ya. Pakai warna putih, warna batas. Nah, itu warna abu bisa. Ya udah warna itu warna abu. Terus ini ada tebal batasnya, bisa tebal banget, bisa tipis banget. Di sini aku pakai yang 1 aja. Nah, ini si garisnya juga bisa kita ganti mau jadi putus-putus, titik-titik. Tapi ini aku ganti jadi padat aja. Oke, terus tambah bayangan batas. Ini desain buat shadow ya. Shadow tuh. Jadi kalau misalnya dia putih ini nggak kelihatan, kalau hitam dia shadow-nya nggak kelihatan. Jadi nggak usah dipakai aja. Kalau putih dia bakal kelihatan si shadow-nya. Kalau ini padding buat tinggi baris. Sebenarnya kita juga bisa bisa drag sendiri, tapi udah drag sendiri aja. Nah, udah itu yang summary pertama. Terus kita lihat lagi objektif kita yang kedua, bikin total profit. Total profit. Nah, ini tinggal karena kita udah bikin ya, biar sama, kita duplikat aja. Cara duplikatnya ini enggak. Nah, di sini yang ini ya, di klik kanan. Klik kanan, duplikasikan. Kalau bahasa Inggris dia duplikat ya. Duplikat, nah ada 2. Atau juga bisa Ctrl+C, Ctrl+V. Nah, di sini masih total sales. Karena kita mau membuat total profit, kita tambahin aja kolomnya. Kita bikin kolom baru, namanya total profit. Kayak tadi, tambah kolom. Udah. Tambah kolom kalkulasi. Bikin, baru total profit. Oke, total profit, formulanya seperti biasa. Kalau total itu apa? Apa yang mau kita total?
Profit. Tinggal ini kalau misalnya udah checklist berarti dia udah benar ya. Tinggal disimpan. Simpan. Kalau udah simpan dia selesai. Nah, nanti dia ada di paling bawah sini. Nah, ini kalau biru ini berarti artinya dia adalah tabel tambahan yang baru kita buat ya. Kalau hijau berarti tabel bawaan. Nah, ini tinggal di properti kita ganti si ininya menjadi total profit. Nih di sini diganti dulu ya. Kalau misalnya tadi dimensi diganti jadi metrik biar nanti ada si total profitnya. Ini dia di kolom utama. Kalau dimensi itu dia tabel bawaan. Kalau metrik itu adalah tabel kolom yang baru kita ganti tadi. Jadi ada fungsi agregatnya. Kalau misalnya kita pakai dimensi, dia nggak bisa pakai yang fungsi-fungsi yang baru kita formulain tadi. Jadi kita pakai metrik. Ada total profit di sini. Nah, karena sama ya gayanya kayak tadi angka ringkas atau misalnya si desainnya juga sama, jadi aku nggak akan ubah sih ininya ya desainnya, samain kayak yang sebelah. Terus ada summary apa lagi nih? Total orders. Kang Daka udah bisa dua? Sama, kita duplikat lagi karena ya sama aja ya desain mah, yang penting apa? Isinya. Yang penting isinya. Sekarang kita bikin duplikat lagi. Total order. Nah, kita bikin total order ya sekarang untuk menampilkan total dari order, sebuah order ya. Kita bikin tambah kolom di sini total orders. Formulanya itu ya karena banyak ya, sum order. Nah, di sini apa ininya? Ada order ID sama order date. Oh, enggak. Kita nggak bisa sum kalau ini. Kenapa nggak bisa sum? Ya, jadi pakai count. Masih ingat count fungsinya buat menghitung banyak row. Banyak row atau baris ya. Nah, pakai count. Karena dia juga tipe datanya itu varchar atau teks ya. Count yang mau kita hitung adalah order ID. Enggak, order ID deh, order date. Kalau order date bisa sih, order date. Order date ya. Enggak. Kalau order ID itu dia banyak sih. Jadi sesuai order date, total orders. Kan total orders, berarti total order date ada order date aja ya. Tinggal disimpan. Terus ini ada total orders ya di sini, langsung di propertinya kita ganti ya di sininya, di kolom utamanya kita ganti total orders. Nah, di sini kelihatan total orders kita total orders dari Superstore itu ada 10.000. Jadi makanya kita mengambil order date itu berarti kita menghitung semua semua order berdasarkan tanggal ya. Jadi semuanya dihitung tanggal berapa aja orang-orang memesan. Nah, di sini ada 10.000 tuh total orders ya, kelihatan. Banyak ya. Tapi profitnya cuma 286. Oh iya, banyak. Beda-beda ya, aneh. Nah, habis total orders, kita punya summary apa lagi? Average profit per user. Nah, berarti rata-rata keuntungan dari usernya itu. Jadi kita bisa tahu nih, si user itu tuh biasanya belanjanya berapa aja, terus keuntungan buat kita tuh dia ngasih berapa aja gitu. Ya, nah caranya kita bikin, nah ini beda ya. Average profit, berarti kita bikin kolom average profit dulu. Nah, si usernya ini nanti jadi tabel dimensi. Jadi gini nih, oke, average ya. Average kita tambah kolom lagi. Seperti biasa, tadi ada average, average per user aja ya, per user. Nah, tadi average profit ya, biar dibedain profit per user. Terus, buat menghitung average itu atau rata-rata dia pakai AVG di sini.
kita mau menghitung rata-rata profit ya, berarti profit. Average. Oke, average. Terus, nah itu tinggal ini. Ntar tunggu nyala nggak? Nyala. Checklist. Checklist. Udah checklist, kalau udah checklist disimpan. Terus selesai. Nah ini bentar. Oh. Tapi total profit, total order kenapa nggak ada? Hilang. Terus tinggal ini belum duplikat dulu. Nah, kita duplikat ya, karena masih sama, kita membuat summary, duplikasi, terus di sampingnya aja kita berjejer ya, kalau buat summary nggak apa-apa. Terus ini diganti, nah ini di perbedaan di sini nih, kolom utama. Nah, di metriknya, kita ganti ininya tadi sesuai yang average, jadi kita akan menghitung di angkanya itu untuk average. Nah, di dimensinya ini kita ganti jadi user. User itu berarti dia mau customer name atau mau per user ya. Per user itu berarti customer ID ya. Kenapa customer ID? Tapi ini agak bisa dihitung ya, average profit per user customer ID. Kalau customer name profit ya, profit. Nah, average profit per user ini menaik. Oh, ini buat kayak apa namanya kemarin itu kalau di menaik menurun? Order buy. Nah, ya berarti kita pakai kolom yang profitnya biar ketahuan di sini profit. Nah, terus rata-ratanya itu berarti segini profitnya per user. Per user ya. Nah, terus duplikat lagi. Coba duplikat lagi. Di sini ada dua lagi nih. Ada average revenue sama total ship order. Berarti ini pakainya order total ship itu order date. Ship date. Nah, ship date. Berarti yang ketiga ini dia pakainya kalau yang ketiga tadi apa? Average revenue, bikin revenue itu per produk ya, berarti coba revenue kita tambah kolom lagi. Tadi aku ada duplikat ya, revenue, iya. Nah, bikin nama kolom revenue apa tadi, revenue average revenue ya, average revenue per produk. Nah, bikin average lagi, average-nya itu, nah karena revenue berarti kita, revenue itu quantity, berarti kita, apa namanya, ininya, kolom quantity dikali sales. Nah, ini bisa nih, langsung. Jadi ketika kita mengalihkan ini dulu, kita kali quantity kali sales-nya dulu, baru dirata-ratakan, jadi hasilnya nanti average revenue. Kenapa? Bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa, berarti kuantitinya belum ganti kuantitinya. Coba cek kuantitinya sama salesnya. Bisa nggak? Kan di aset ya? Judulnya? Di apa itu? Di kuantitinya? Kuantitinya coba cek. Kode pos. Oh, kuantiti kode pos? Iya. Terus apa jadi apa? Beri. Kuantiti, beri. Kode pos mah postal code. Angka. Ini nih postal code ganti jadi apa? Iya, Pak. Kocak kenapa? Nah, ini tinggal disimpan. Terus selesai. Nah, terus yang tadi ini diganti jadi tadi kan ini banyak profit. Nah, sekarang kita ganti jadi yang baru kita bikin tadi apa? Revenue. Nah, revenue kita kolom utamanya itu berdasarkan tadi apa, produk ya, produk. Apa nama judulnya? Judul formulanya ini average revenue per produk.
Ini apa? Average. Apa ini? Apanya? Average sama. Oh, formulanya? Average sum kali quantity. Sum quantity dikali sales. Quantity dikali. Bentar ya, aku mau cobain ini average revenue, terus ininya oh, berarti ini salah ya, ini kan per user ya. Nah, harusnya ini 2 metrik ya. Jadi yang bawahnya, yang kita mengurutkan, tadi itu soalnya apa sih? Average profit per user. Nah, berarti usernya juga kita harus hitung. Ada berapa user? Berarti kita tambah lagi kolom. Tambah kolom. Ini buat yang sebelumnya ya. Bikin kolom lagi. Bikin kolom, dah. Bikin kolom total user. Dah. Total user berarti dihitung menggunakan count. Count listing, bentar, customer ID bisa sih pakai customer, berarti kita hitung customer ID aja ya. Customer ID, berarti kita menghitung berdasarkan customer ID. Kenapa customer ID? Karena customer ID itu hanya memiliki satu. Jadi bisa langsung dihitung. Kecuali kalau misalnya dia customer ID-nya banyak, kita pakai count listing. Udah, tinggal disimpan. Bentar, ini users ya, karena banyak user. Selesai. Nah, ganti yang profit tadi, ini profit. Kita bikin 2 metrik ya. Nah, yang satu ini kita ganti jadi total, karena per user, berarti kita total user. Nah, ini tambahin metrik opsional. Nah, di bawahnya tambah metrik yang mau kita hitung itu sebagai average tadi profit per user. Atau ini kebalik ya? Nah, tadi kan nggak ada ya, tadi cuma profit doang. Sekarang kalau misalnya ini jadi average profit per user, jadi bukan tabel si profitnya lagi. Rata-ratanya tuh segini. Nah, ini berarti diganti lagi tadi per apa tadi tuh? Per produk. Berarti kita bikin lagi total produk. Berubah nggak mau berubah apanya? Masa iya? Oh, iya. Udah? Bentar, ini udah ada. Ya, ini belum diganti ya yang total profit ini. Harusnya dia total average revenue per produk. Tadi kan udah bikin average revenue ya. Tinggal karena dia per produk, berarti kita grupin nanti, jadi kita bikin si total produk. Di total user itu Enggak, kan udah beda. Kalau total user berarti beda kolom dong. Berarti kita bikin total produk. Nah, berarti count, kita hitung si total produknya ada berapa ya. Kalau produk ID bisa, harusnya produk ID. Nah, produk ID nih ada, berarti dia harusnya kolomnya unik ya. Gak usah pakai count listing. itu produk. Ya, total produk. Udah, simpan. Selesai. Apa itu? Ini apa Formulanya? Formulanya count product ID. Nah, kalau udah, yang total profit ini yang sebelahnya average ya. Ini kan yang tadi average ini, kolom utamanya kayak gini, average yang atas, yang total usernya di bawah. Karena yang sebelahnya ini, biar dia munculin si average revenue-nya,
Kita ganti ininya jadi average, yang tadi revenue. Nah, yang bawahnya baru dia total products. Nah, dia udah otomatis dia ngegroup ya. Berarti average revenue per produk itu adalah 1,1 ribu. Average profitnya dia 28,7. Iya. Nah, udah segini dia jadinya berapa nih? Ada summary 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi berarti udah? Bikin 5 summary sesuai objektif. Ini udah masuk. Udah itu, average profitnya juga udah ada. Udah. Ini ininya harusnya ada ribunya 28,7 ribu profitnya, tapi di sini nggak muncul. Kenapa ya? Gaya, tapi udah ada nomor ringkas. Oh mungkin ya udah deh. Satu lagi ada total ship orders, berarti ada nampilin ada berapa aja total orders yang sudah terkirim. Nah ini geser dulu biar cepat. Ini di blok. Ini nggak usah di bawah salesnya, ini aja di blok. Ini di blok, ini kita geser buat nambahin satu summary lagi atau scorecard. Nah, ini pakai yang ini aja ya. Karena pendek total sih, nggak pakai yang ini aja. Ini kita duplicate lagi, kita bikin satu scorecard lagi. Ya. Di sebelah. Aduh, agak ke pinggir, geser lagi berarti. Atau bagi dua, tapi kayak takut nggak cukup sih. Bagi dua juga bisa. Ini mah kebanyakan sih objektifnya emang. Ya tinggal digeser. Atau nggak diperkecil nih. Kan di blok ya. Di blok dikecilin lagi. Dikecilin, bisa di blok dulu biar semuanya langsung ke kecil. Nah, udah. Nah, udah ini belum diganti ya. Tadi itu terakhir adalah total ship orders ya. Berarti kita bikin kolom baru di sini. Kolom baru. Kolom baru tambah kolom seperti biasa. Tambah kolom di sini total ship orders. Nah, kita hitung karena total itu adalah sama apa count? Karena order ship date itu dia berupa date ya. Nah, yang kita hitung, yang kita count adalah ship date. Karena nggak ada ship order. Jadi ship date tanggal ininya. Terus disimpan. Nah, di sininya kita metrik operasionalnya matiin ya, karena kita cuma pakai satu fungsi, satu formula tadi apa? Total ship count total ship orders. Ini sama total order sama ship ordersnya. Berarti semuanya udah kekirim ya. Total order yang ini 10.000, yang total ship juga udah kekirim semua. Ya kan sama. Kan ship orders mah yang udah kekirim. Kalau total order berarti berapa banyak yang membeli kan? Dah. Ship model, ship date. Ship date. Dah. Jadi deh summary-nya. Ini summary, matrix overview, terus komponen visualisasinya ada grafik tuh, grafik ya. Kita bikin grafik. Udah bikin summary-nya? Lanjut ke grafik. Yang total ship orders nih. Sama total order. Ini total order. Coba lanjut ke grafik ya, kita bikin grafik. Di sini objektif kita bikin grafik adalah bikin sales sama profit trend, pakai line chart. Berarti kita bikin trend sales dan profit itu adalah
Menaik apa menurun pertumbuhannya? Coba kita buktikan pakai line chart. Nah, ditambahkan diagram ya, ditambah diagram. Nah, karena pakai line chart, berarti dia pakai ini diagram deret waktu. Ada banyak tadi tuh, tapi aku tadi pakai yang pertama ya. Ini bebas ya, mau di mana ini nggak cukup ini kayaknya. Gak apa-apa. Nah, di sini kita ganti lagi berarti propertinya. Kita disuruh apa? Sales dan profit ya. Berarti kita bikin 2 ceritanya. Harusnya di sini bisa di segmen tapi enggak. Hah? Yang pertama ya? Hah? Yang pertama diagram. Iya. Tadi kan ini buka diagram, tambah diagram. Terus ini yang ini. Tidak valid. Ya belum. Oh, baca dulu. Belum. Ini kan ini manual masukinnya manual. Berarti karena tadi profit ya, bukan total, jadi langsung ke sales. Kita lihat sales. Nah, ini baru kita pakai dimensi rentang tanggal. Di sini ada dimensi rentang tanggal paling atas nih. Ada order date ya, berarti order date itu berarti kita menghitung si rentangnya dari awal date dan akhir date. Ada nggak? Masa? Dimensi rentang tanggal? Ini. Dari order date ada nggak? Bentar. Siapa nggak ada? Oke, ini. Bisa. Nah, namanya sih nggak ada. Bentar, tadi itu order date. Oh, ABC. Iya. Mana sih? Baik. So, ganti dulu. Order date, ship date, ganti jadi date. Ini jadi apa? Jadi tanggal. Ya. Order bisa. Order date. Semua. Cuma ada 2 kok, order date sama ship date. Nah, udah ya? Oke. Nah, coba di itu lagi grafiknya munculin. Coba ada yang So, Apa lagi jadwalnya? Enggak. ya. Dimensinya apa order date, Pak? Ini. Nah, ini coba dulu. masih tahu dulu. Oke. Sistem ukurnya kenapa? Ordernya aja sampainya ada nih. Ada dari Google. Parah ini. Gak mau dia. Ini dari letternya. Iya, dari dokternya ya. Bawaan ya. Iya. Oke kan? Bukan. Iya. Tapi belajarnya udah beres ya. Lagi. Ini kan total enggak sales. Dimensi rentang tanggalnya dibiarin ya, order date karena kita mau mengambil rentang waktu ya. Dimensinya kita ambil ini di sini ada apa ya? Sales ya. Sales ada nggak? Ini metriknya nggak usah, metriknya di
Dimensinya order date. Oh, oke. Di sini dimensinya order date itu untuk di bawahnya. Di sumbu X ini kita akan menghitung si order date-nya. Nah, di sumbu Y-nya itu kita akan menghitung si sebagai sales ya, salesnya. Sales saja, tidak total sales. Nah, ini disam. Jadi, nah di sini kelihatan ada order date di bawah sumbu X, yang sumbu Y-nya dia sales semua ya. Oke. Di sini kita bisa ganti gayanya juga. Coba di sini ada apa aja? Di sini ada rentang tanggal default custom, terus ada gini aja ya. Nah, ini karena ini 2017, kita bikin spesifik lagi caranya. Kita bikin quarter ya, kuartal year. Jadi tahun kuartal, caranya itu kita ke aset. Kita bikin lebih spesifik lagi biar gampang dibacanya. Terus ke edit. Nah, kalau diedit, kita cari order date. Nah, ini order date. Terus ada titik 3, kita duplikat. Nah, terus cari salinannya. Oke, salinannya dari order date. Diganti jadi, tahun kuartal ya. Nah, kalau udah di save. Selesai. Nah, kalau udah dimensinya ini, yang tadi tahun kuartalnya kita ganti. Nanti kalau diganti, jadi dia sama rentang waktunya berarti. Sama rentang waktunya. Tidak. Oh, belum diganti, bentar. Belum diganti. Ke aset lagi, ke aset, edit. Terus cari yang tadi salinannya, salinan dari order date itu tahun kuartal mana? Nah, di paling bawah ini si tanggalnya ini diganti. Ini ada tanggal waktunya diganti jadi tahun kuartal. Nah, udah selesai. Terus tutup. Ya, error. Nah, ini udah ada lagi, terus ininya diganti jadi tahun kuartal. Ini kenapa belum bisa ya? Tanggal waktu tahun kuartal. Kenapa belum ke save? Oh, belum, bentar. Belum, terus selesai. Tutup. Udah masuk belum? Kenapa belum gue ganti? Belum keganti, aneh. Ini tahun kuartal atau kuartal? Enggak, tahun. Nah, udah jadi tahun kuartal. Jadi yang tadinya dia ada tanggalnya, dia sekarang cuma tahunnya doang. Nah, ujungnya ini tahun 2020. Bisa nggak, Kang?
Coba dicek lagi. Yang atasnya itu diganti juga ganti juga boleh sih sebenarnya. Kalau misalnya di sini order date ya order date, dia nggak ada yang berubah sama aja. Cuman di sini kenapa dimensinya aku tahun kuartal, biar nanti si sumbu X-nya ini dia berdasarkan tahun kuartalnya sendiri ya. Nah di sini udah kelihatan ya. Dari 2017 ini juga kalau misalnya ini bisa spesifik tuh, misalnya salesnya itu udah 179, tinggal di hover aja ya, bebas. Oke lanjut. Oh gayanya belum. Desainnya kita desain dikit-dikit. Di gaya ya kayak biasa, gaya itu buat desain, tampilkan judul. Nah judulnya ini berarti dia apa tadi tuh? Sales trend sales. Ya berarti di sini judulnya ada judul trend sales. Nah ini bisa diganti namanya apa namanya ya teh ukuran. Kalau ini ukuran, kalau ini font. Ini font, terus bisa bold. Nah ini bisa di adjust align. Aku center ininya di mana ya, di sini aja. Di bawah ya, di bawah. Di atas deh. Terus di sini ada ini apa, garis batang. Oh, ini bisa garis bisa batang ya. Karena enakan garis sih kataku kalau buat waktu ya, buat timeline. Dia pakai garis, terus tebalnya ini bisa di-adjust juga, titik bisa padat, tapi aku pakai padat. Di sininya warnanya sama. Nah, ini kumulatif. Kalau kumulatif dia diakumulasi tampilkan titik. Ini tampilkan titik tuh berarti dia titik di koordinat mana aja yang dia si nantinya dia ekstrim gitu nih. Dia di titik ini dia berarti naik, di sini naik banget, di sini baru turun. Bisa ditampilin, bisa dikumulatif juga. Kalau misalnya cuma mau lihat rentangnya jauh, kalau nggak dikumulatif dia rentangnya deket. Sini nggak aku pakai gini aja. Karena kalau misalnya dikumulatif dia nggak kelihatan ya ininya. Kalau sini kan kelihatan nih. Dia mentok di 300.000. Terus udah ini garis tren. Garis tren ini dia munculin grafik aslinya tuh. Grafik aslinya. Terus tambahkan interval nggak usah. Jumlah rangkaian nggak usah. Umum. Sumbu. Tampilkan sumbu. Ya, tampilkan sumbu, terus ini nggak usah diganti, yang Y juga tampilkan judul boleh, yang di sebelah misalnya sales, tapi karena yang di atas atau enggak biasanya yang kalau cuma satu line doang di sini, yang di atasnya bisa nggak usah ya ditampilin. Tampilkan judul sumbu, yang bawah juga boleh, tahun kuartal. Terus ini diganti juga bisa warnanya, ini legenda itu buat full. Legenda. Oh, buat ininya doang deh. Putih aja. Nah. Ini nggak usah. Ini nanti gimana cara ininya? Tampilkan. Nah, ini buat si ininya diganti nih. Apa namanya itu? Indikator ya. Aku nggak pakai karena udah pakai si judul sumbunya ya. Latar belakang nggak usah, warna hitam aja. Ini buat cornernya nih, cornernya pakai boleh, aku pakai. Terus ini buat warna batas pinggir-pinggirnya. Header itu kayak gini ya. Header tuh yang ngalangin nih.
Kalau misalnya nggak nampilin ya dia nggak nampilin. Tapi aku biasanya nampilin aja biar tampilin aja nggak apa-apa. Nah udah ini yang total trend sales. Habis trend sales ada yang profit juga. Yang profit berarti kita duplicate aja ya, duplicate. Misalnya di sebelahnya. Nah ini dikecilin ya, karena nggak akan muat kalau segini. Nah, di sini berarti bawahnya tadi trend sales udah, berarti sekarang trend profit. Kita ganti ininya jadi tahun kuartalnya biarin biar sama. Nah, di sini metriknya kita ganti jadi profit. Berarti nanti otomatis dia menggrup profit itu nanti salesnya sebagai sumbu Y. Profit. Nah, udah ya di sini. Profitnya itu dia naik turun, naik turun. Nah, di sini juga udah ada judul-judulnya karena dia duplikat dari sini, gayanya juga sama, tinggal ganti si judulnya di gaya ya. Judulnya itu tadi trend profit. Nah, udah karena sama jadi biarin aja. Dah beres 2 nih. Trend sales dan trend profit. Oke, beres 2 objektif kita sama ada top selling product. Top selling produk itu pakai apa? Katanya dia boleh pakai bar chart ya, produk dengan penjualan tertinggi. Oke, berarti kita ambil bar chartnya. Bar chart itu dia di ini ya. Ini kan yang bar chart biasa boleh. Kalau misalnya cuma satu variabel boleh yang single bar chartnya. Nah, tadi apa? Top selling ya. Dengan penjualan tertinggi. Penjualan tertinggi itu penjualan sales ya. Berarti sales. Berarti di sini si dimensinya ini rentang tanggalnya biarin. Kita akan menghitung dari rentang tanggal awal dan akhir. Dimensinya kita ganti jadi yang bawah itu tadi apa? Penjualan tertinggi. Berdasarkan apa tapi ini top selling? Oh, produk. Berdasarkan produk berarti ininya produk. Product name ya. Product name di sininya metriknya dia berdasarkan penjualan berarti sales. Nah, udah di sini kelihatan ada produk-produknya dari yang tertinggi dan sampai yang terendah. Ini nggak usah diganti ya. Kalau diganti udah tahu kan gayanya desainnya sama aja. Ini aku mau nambahin judul aja. Apa ini judulnya? Top selling. Nah, top selling products. Top selling product. Ininya diganti jadi, aduh, mana lagi? Udah lah, nggak usah. Ini aja ya. Terus ininya, terus di atas deh, aku mau di atas ininya. Si judulnya. Ya. Nah, udah kelihatan sini. Kalau mau diganti boleh. Terus kita lanjutin biar cepet. Ada sales by region. Ini pakai map. Oke, sekarang kita ambil diagram map. Kang, ketinggalan nggak, Kang? Aman? Oh, yang gimana? Yang terakhir, nyampe mana coba? Kan udah ambil diagramnya? Diagram bar. Yang bar itu diagram. Terus di sini orderan diari dimensinya kita ambil berapa? Di berapa? Coba
Ini udah sama belum? Order date, dimensi ini nggak nyala, dimensi terus matrix sales. Ada yang nyala nggak di sini? Di metric optional penggeser metrik. Product name ada, product name terus di rename boleh di rename. Di rename jadi top selling product ya. Oke, ada habis itu ada sales by region. Oke, sales by region tadi pakai tambah diagram, di sini diagram geografis yang map. Disimpannya di sini aja, sebelah sini. Nah, terus mana? Nah, di sini tinggal diganti order date-nya biarin, terus ini dimensi geografisnya diganti jadi region ya, region. Ini by region atau by sales by region ya. Per wilayah. Oke, terus di sini diganti jadi sales karena dia berdasarkan sales. Kayaknya bukan by region deh harusnya. Kalau by region dia tadi region tuh utara, berarti by city aja ya, coba by city atau by enggak? By state. Kalau by state dia kelihatan. Berarti ini diganti jadi by state ya, sales by state. Dah. Terus gayanya diganti pakai ganti nama aja. Bisa kan nampilin map ininya, geografisnya? Ditambah diagram. Terus nanti ada ini diagram geografis yang map sendiri. Terus tinggal di drag. Terus nanti propertinya ini dimensi rentang tanggalnya order date yang paling atas biarin. Terus yang ininya dimensi geografisnya state. Metriknya sales. Dah? Sama? Oke. Tinggal di rename ya. Rename tadi berarti sales by state. Di sini tampilkan judul sales by state. Nah, tinggal diubah-ubah, PM diubah di bawah bold. Ini di atas. Samain berarti di atas aja. Dah? Oke. Kecilin gak muat nanti yang kedua laginya. Nah, terus ada customer segmentation. Kita pakai pie chart berdasarkan untuk melihat presentasi pelanggan ya, berdasarkan segmen. Berarti pie chart itu ada ditambahkan diagram, lingkaran, terus ada lingkarannya, lingkaran pakai yang lingkarannya biasa. Terus di bawahnya aja di sini. Terus ini tinggal disamain karena nggak akan cukup.
Nah, ini by segmen berarti order date-nya biarin. Oh, gak usah deh kalau misalnya segmen kan kita menghitung, boleh deh order date. Udah berarti dimensinya dia apa yang mau dihitung? Segmen ya, yang di grup ya, di grup itu segmen dihitung berdasarkan sales. Benar? Berdasarkan customer, presentasi pelanggan, customer segmen. Oh iya, karena judulnya juga sales ya, berarti kita melihat segmen pelanggan berdasarkan sales. Ya. Nah, ini udah nih, tinggal ini diurutkan nggak usah ya. Ini apa ini? Nah, ini udah jadi si apa namanya? Si sales by segmen. Ini kenapa ya? United States. Nah, udah. Tinggal di rename aja ya kan? Nih, rename-nya tadi sales by sales. Oh enggak, segmen apa sih? Customer segmentation. Nah, di sini ada customer segmentation. Ini di atasnya aja. Dah, di bold. Tinggal berapa lagi nih? 2 lagi, shipping performance sama tab customer. Bar chart, pakai bar chart. Udah kan yang pie chartnya? Nah, tinggal shipping performance pakai bar chart. Berarti bar chartnya shipping performance itu ada tadi itu ada 3 ya. Shipping, oh iya. Berarti tambah diagram lagi, tambah diagram. Yang ini pakai yang apa namanya stack bar chart. Yang kedua dari bar chart ini 1, 2. Nah, ini berarti langsung aja nih tinggal order date-nya biarin. Terus apa tadi tuh ship date ya? Ship mode. Ship mode dimensinya. Nah, di sini kan berdasar nih. Barca untuk melihat metode pengiriman berdasarkan negara bagian. Berarti satu laginya si state negara bagian itu. Nah, di sini ada misalnya si ini by sales boleh. Enggak. Metode pengiriman ya, Coba ininya state. Di grup. Nah, di sini bisa di grup, bisa langsung semua. Kalau misalnya langsung semua, dia menghitung negara bagian mana aja yang mode pengirimannya standar, second class, sama first class. Kalau misalnya dirinci lagi berdasarkan negara bagian juga, berarti dia lebih spesifik ya. Di sini California yang pakai ship mode standar class ada 1, tapi di sini karena kebanyakan jadi nggak usah rinci karena cuma menghitung berapa aja yang pakai si ship mode-nya ini. Di sini ada ininya, terus ini di sini ada ukurannya ya. Berarti standar kelas ini misalnya ada berapa? 48. Gitu bacanya. Tinggal di rename. Udah kan? Yang ininya? Yang ship mode-nya? Ininya diganti. Order date-nya biarin, ininya ship mode-nya diganti. Dimensi perinciannya dihapus, metriknya state.
Udah muncul? Coba. Oh, kita lihat ya, jadi apa namanya? By customer. Terakhir itu ada top customer. Ini bisa pakai tabel atau chart. Kalau misalnya dia pakai tabel, dia contohnya yang kayak tadi aku nih. Yang tadi mana sih? Nah, dia tab customer itu gini. Berarti nanti dimensinya itu dimensionnya tinggal ditambah-tambahin, ada customer name, state, segment, sama count. Berarti count ini bikin kolom baru lagi. Berarti tambahin nanti di pinggirnya boleh, atau karena nggak cukup, ini juga aku bikin 2 halaman, tinggal ditambahin halaman kedua misalnya. Di sini tambahkan halaman. Ya, gitu. Ada yang mau tanya dulu nggak, Kang? Aman? Waktunya udah habis nggak apa? Udah ada yang mau tanya dulu nggak sebelum ini? Udah cukup? Bikin tabel mah gampang, ada tabel kan di sini? Ya. Nanti aku ini kasih di GitHub-nya contohnya, tinggal diganti-ganti terus. Beneran ada yang mau tanya? Kamu ada yang tanya? Aku bisi ini kecepatan. Iya. Ya, oke, kalau begitu aku cukupkan sekian. Terima kasih buat Kang Daka yang udah konsisten study jam-nya sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat dan dimengerti. Terus balik lagi nanti kalau misalnya ini di skill diasah lagi ya, kan? Kakak juga masih belajar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh iya, feedback. Bentar ya, ada yang kayak ada angkat tangan. Makasih banyak Teh Anin. Terima kasih ya Teh Indira. Oh iya, Teh Indira ada yang mau tanyain dulu nggak sebelumnya sama Teh Ingri? Coba dong. Mau open mic apa mau di chat? Udah, ini apa namanya? Oh iya, bentar. Belum ada Teh. Oke, kalau belum ada, nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain, di grup aja boleh. Atau mau PC aku. Nah, Teh Inggris sama Teh Indira, aku mau ngasih tahu sama Kang Daka juga di sini. Habis ini di study jam terakhir ini kita akan mengadakan capstone project. Capstone project itu apa? Kita akan membuat project dengan learning path yang lain. Rencananya mah begitu. Jadi kita bikin kelompok itu misalnya berapa ya? 3 atau berapa ya? 3 ya? Biasanya 3. Pokoknya ada kelompok. Nah, nanti juga pokoknya ada info sessionnya Teh Inggris sama Teh Indira. Info session nanti ada, nanti bakal dijelasin di sana capstone project itu apa. Pokoknya bikin grup. Nah, nanti kita akan collab antara Android, antara web, antara sama siapa lagi? Machine learning. Nah, kita bakal collab. Ya, collab. Ya, Kang Daka, Teh Indira, dan Teh Inggris harus ikut ya, karena ini kita collab besar-besaran antara learning path. Nah, nanti juga pasti dikasih tahu teknisnya gimana aja. Tapi di info session begitu rencananya habis ini nanti tadi jam ini. Nah, kalau ada yang mau tanyain boleh di grup, boleh di PC aku tentang apa namanya materi atau tentang capstone project nanti gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Teh Inggris, Teh Indira, ada yang mau tanyain untuk capstone project?
Aman? Oke, kalau begitu aku tutup lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana mobilisasi? Terima kasih Teh Indira, Teh Ingrid, dadah. Dadah nggak? Terima kasih. Nah, ini tuh.